Apa-apa saja sih sebenarnya menurut Mas Arif itu yang bisa menyebabkan orang menjadi gagal dalam memulai bisnis online. Nah, di video kali ini saya akan coba men-share ke teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, channel Arif Budiman Nasuko, channel yang ngebahas seputar tentang ide ataupun peluang bisnis, ya bisnis digital, bisnis online seperti marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli dan lain sebagainya. So, buat teman-teman semua yang tertarik, langsung aja klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar teman-teman bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin men-share nih ke teman-teman semua, ya banyak sekali curhatan ataupun share dari teman-teman ya, terutama yang udah bergabung, Mas saya masih gagal dalam bisnis online. Ya, apa-apa saja sih sebenarnya menurut Mas Arif itu yang bisa menyebabkan orang menjadi gagal dalam memulai bisnis online. Nah, di video kali ini saya akan coba men-share ke teman-teman semua, kalau menurut saya beberapa faktor ataupun indikator penyebab orang itu gagal ada dua. Yang pertama teknis dan kedua non teknis ya. Di video kali ini kita akan bahas keduanya. Yang pertama kita bahas dulu yang teknis ya. Teknis itu seperti apa? Contoh ya, teknis itu konsistensi. Nah, jadi banyak teman-teman yang gagal, yang paling sering saya lihat itu adalah penyebabnya tidak konsisten. Jadi misalnya nih, hari ini dia upload, hari ini dia optimasi, besok dia nggak optimasi, hari ini dia fokus di online, besoknya nggak fokus, besoknya fokus lagi. Penyebab tidak konsisten ini, itu salah satu adalah penyebab terjadinya kegagalan. Jadi kalau teman-teman memang pingin banget sukses ataupun berhasil di bisnis online, yang pertama itu teman-teman harus bisa konsisten, ya konsisten. Jadi misalnya kita mau berbisnis online ya, pasti banyak itu yang harus dikerjakan ya, mulai dari konten, belajar iklan ya. Nah, itu kita job desk kan ya. Hari ini kita kerjakan apa? Besok kita kerjakan apa? Lusa kita kerjakan apa? Nah, itu diurut-urutkan gitu. Nah, itu dikonsistenkan terus ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah konsistensi teman-teman itu sangat dibutuhkan ya. Baik apapun itu ya sebenarnya, bukan hanya di bidang bisnis online aja. Apapun itu kita tetap butuh yang namanya konsistensi. Kalau nggak konsistensi itu berat ya, biasanya berat untuk sukses. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terlalu banyak ilmu ya. Terlalu banyak ilmu ya, itu juga bahaya menurut saya. Kenapa? Teman-teman nanti jadinya bingung. Belajar sama si A, belajar sama si B, belajar sama si C, belajar sama si D. Nah, terlalu banyak belajar dari setiap ilmu-ilmu ini bagus ya, tapi masalahnya teman-teman belum kelarin yang satu, teman-teman udah belajar lagi yang lain. Teman-teman belum kelarin yang satu lagi, ini udah belajar lagi sama yang lain. Nah, terlalu banyak ilmu ini juga nggak baik teman-teman ya. Kalau teman-teman belajar satu hal, oke, fokusin. Nah, setelah berhasil satu hal ini, teman-teman bisa belajar yang lain. Nah, ini bisa dikombin ya, antara ilmu A dengan ilmu B. Tapi kalau yang satu aja belum berhasil, teman-teman udah pindah ke ilmu lain, nah akhirnya teman-teman pusing ya. Itu ya. Jadi kalau tadi yang pertama konsistensi, yang kedua itu adalah terlalu banyak ilmu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ya, yang ketiga adalah teman-teman itu ragu ataupun takut ya, takut untuk memulai ya, takut untuk mencoba. Nah, contoh misalnya seperti ini ya, ini teknis ya teman-teman ya, teknis, sekali lagi teknis. Teman-teman nggak bisa editing, oke? Teman-teman nggak bisa ngedit, teman-teman nggak bisa ngiklan, teman-teman nggak bisa ngedit foto, video, gambar, meriset produk. Nah, teman-teman takut ya, karena ketakutan ini teman-teman tidak mencoba ya. Karena tidak mencoba, teman-teman tidak tahu seperti itu. Nah, anak kecil aja ya, untuk dia bisa berlari itu dia butuh jatuh teman-teman. Jadi ketika dia jatuh ya, dia tahu rasanya sakit. Nah, seperti itu juga kita dalam berbisnis online. Kita perlu tahu nih, kita perlu mencoba nih. Oh, kalau misalnya saya mengedit seperti ini, bisa nggak? Kalau misalnya saya mengedit gambar seperti ini, bisa nggak? Semua itu bisa dipelajari teman-teman. Saya sendiri aja itu juga tidak ada basic di komputer. Saya juga nggak ada basic yang namanya di jualan online.
saya nggak ada basic di editing video, saya juga nggak ada basic di content creator seperti ini. Nah, itu semua kita perlu coba. Kenapa? Selagi mencoba itu tidak merugikan orang lain dan tidak membuat teman-teman, misalnya saya mau ngedit video nih, besoknya kejang-kejang, ya nggak sampai seperti itu, ngapain teman-teman takut gitu. Nah, jadi ada 3 hal ya yang secara teknis membuat orang itu tidak berhasil dalam bisnis online. Yang pertama, tidak konsisten. Yang kedua adalah terlalu banyak belajar. Yang ketiga adalah rasa takut untuk mencoba. Ya, itu secara teknis. Nah, selain teknis ada yang di luar non teknis ya. Yang non teknis contohnya itu adalah yang pertama mungkin sedekah ya. Jadi dalam berbisnis kita ya, saya saranin teman-teman jangan lupa dengan yang namanya zakat ataupun sedekah. Nah, itu usahakan teman-teman keluarin seperti itu. Yang kedua, usahakan untuk kita menolong seseorang ataupun membantu itu dengan yang namanya ikhlas ya. Karena apa? Dengan keikhlasan ya, dengan kita membantu orang ikhlas, insya Allah mudah-mudahan kita akan dibantu. Ketika kita sulit, ketika kita susah, duluan kan untuk ngebantu orang gitu. Jadi kita ikhlas ngebantu orang, jangan mengharapkan imbalan, itu mudah-mudahan nanti kita akan dibantu, ada jalannya. Itu yang di luar non teknis. Yang ketiga, orang tua ya, khusus buat teman-teman yang orang tuanya masih hidup ya, berbuat baiklah sama orang tua, mintalah doa ataupun ridho orang tua. Kenapa? Saya pribadi sendiri sudah membuktikan, faktanya ketika saya berbuat baik ke orang tua, rezeki itu memang benar-benar dilancarkan teman-teman ya. Ketika saya durhaka sama orang tua saya, ternyata memang benar ridhonya ibu itu adalah ridho Tuhan. Jadi doa ibu itu sangat makbul teman-teman ya. Terbukti ketika kita benar-benar berbuat baik kepada orang tua kita bahagia, orang tua kita senang, insya Allah Allah juga akan memberikan jalan yang mudah untuk kita seperti itu. Bahkan ya teman-teman ya, di satu kasus ya, selain diri saya sendiri, salah satu member ya cerita ke saya, dia buka toko kena banned, dia buka toko boncos. Nah, saya cerita nih, kenapa saya bisa seperti ini. Salah satu faktornya adalah orang tua saya, doa orang tua saya. Nah, alhasil karena saya cerita seperti itu, dia ikutin cara saya teman-teman ya. Dia sungkem ke orang tuanya, dia bersihkan kaki orang tuanya, dia minta doain sama orang tuanya. Alhasil ini di luar dari akar nalar ya teman-teman ya, tapi boleh teman-teman percaya atau enggak, terbukti ketika dia meminta maaf, dia betul-betul sungkem ke orang tuanya, rezekinya langsung plus. Yang awalnya tokonya kena banned, yang awalnya boncos, sekarang nggak boncos lagi ya, nggak kena banned lagi. Nah, ini namanya faktor di luar teknis teman-teman ya, di alam bawah sadar kita. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa faktor ya, tadi ada 2 faktor yang menentukan orang itu bisa berhasil apa enggak. Yang pertama teknis, dan yang kedua adalah non teknis. Kalau yang teknis tadi saya bilang yaitu teman-teman bisa konsisten ya, jadi konsisten dibuat job desk-nya ya, jangan hari ini kerja besok enggak, hari ini kerja besok enggak. Nah, itu enggak konsisten namanya. Terus yang kedua adalah jangan terlalu banyak belajar dari A, B, C, D, F, G juga, fokus pada satu titik ya, fokus. Misalnya teman-teman mau main marketplace, ya udah marketplace aja gitu. Marketplace di mana dulu? Di Shopee dulu misalnya. Shopee ya, jangan melebar ke sana kemari, jangan main marketplace Shopee, Instagram, jangan semua dulu. Satu-satu ya, walaupun nanti akhirnya ada pengembangan. Nah, yang ketiga adalah takut mencoba ya, jangan takut mencoba. Selagi teman-teman nggak mati, ya udah coba aja gitu. Nah, yang kedua tadi adalah faktor non teknis. Non teknis itu teman-teman tadi ya, bisa sedekah ya, berbuat baik ke orang tua, dan sering membantu ataupun ikhlas menolong orang ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua yang ingin memulai suatu bisnis apapun itu. Saya doakan semoga bisnisnya bisa berkembang. Boleh teman-teman praktekkan ya apa yang saya bilang, dan nanti kalau memang ada impactnya boleh teman-teman komentar di video ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk dapat video notifikasi terbaru dari saya. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.